Sabta Warsa Usaha Maju menuju Sewindu. 78 tahun yang lalu, para pendiri bangsa berkumpul di tempat ini untuk merumuskan ide dan konsep demi terwujudnya cita-cita perjuangan, yaitu Indonesia Merdeka. Sebuah peristiwa melalui proses panjang, ada pengorbanan yang dilalui sebelum Indonesia terbentuk. Melalui pameran ini, kita akan melihat apa yang terjadi 7 tahun sebelum Indonesia merdeka hingga 8 tahun setelah merdeka sebagai simbolis peringatan 78 tahun kemerdekaan. Setidaknya, ada 5 peristiwa penting yang menjadi tonggak perjalanan sejarah kita yang mengantarkan Indonesia diakui keberadaannya di kancah internasional. Yang pertama, peristiwa Kalijati, peralihan penjajahan Belanda ke Jepang pada 8 Maret 1942. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai awal lahirnya Indonesia. 27 Desember 1949 sebagai sebuah pengakuan dunia internasional akan keberadaan bangsa Indonesia. Masuknya Indonesia dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950, serta puncaknya terselenggaranya Konferensi Asia Afrika 1955 yang menjadi momentum Indonesia muncul sebagai pemimpin bangsa Asia Afrika. Bagaimana? Dalam tempo 17 tahun, perubahan besar terjadi dari bangsa yang masih terjajah menjadi pemimpin bangsa yang memperjuangkan bangsa-bangsa lain yang masih terjajah. Pameran ini akan menyajikan narasi dan objek yang mewakili masa 17 tahun tersebut. Narasi-narasi dari kepingan-kepingan peristiwa yang dialami rakyat secara tidak langsung telah membangunkan jiwa dan semangat rakyat untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Island Selection, Jawa, pada 6 dan 9 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom Little Boy dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Pengeboman tersebut melumpuhkan Jepang. Karena itu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Pada 15 Agustus 1945, golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Island Selection, Kalimantan, Balikpapan. Faktor utama yang mendukung perkembangan Balikpapan adalah minyak bumi. Keberadaan minyak bumi yang menjadi pintu masuk datangnya Jepang dan mengincarnya untuk perkembangan industri di negerinya. Militer Hindia Belanda sudah menduga bahwa Jepang akan merebut Balikpapan dan kawasan lain yang kaya dengan minyak. Balikpapan jatuh ke tangan Jepang pada 24 Januari 1942. Jepang mengincar Balikpapan sebagai jalan masuk ke Indonesia lantaran kota ini merupakan pelabuhan minyak utama. Sebelum Jepang datang, para pekerja diinstruksikan untuk membakar tangki-tangki minyak agar tidak dimanfaatkan oleh Jepang. 1941, terjadi pertempuran di Kalimantan pada 16 Desember 1941 hingga Maret 1942 antara Jepang melawan pasukan gabungan Inggris dan Belanda untuk menguasai seluruh Kalimantan karena Kalimantan memiliki persediaan minyak bumi yang melimpah untuk menyokong kebutuhan perang Jepang. Perang yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kiyotake Kawaguchi bersama Brigade Infanteri ke-35 tersebut berhasil dimenangkan oleh Jepang. Beberapa daerah seperti Tarakan, Balikpapan, Banjarmasin, Miri atau Sarawak, dan Seria atau Brunei berhasil dikuasai. Sementara itu, sisa-sisa pasukan Inggris dan Belanda yang terdesak memutuskan mundur ke dalam hutan di Sampit dan Pangkalan Bun. Banjarmasin, air adalah sumber kehidupan. Banjarmasin yang dijuluki sebagai kota seribu sungai menjadikan aliran sungai sebagai urat nadi kehidupan. Bicara Banjarmasin, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan surat kabar Suara Kalimantan sebagai surat kabar tertua di Banjarmasin, di mana sosok Anang Abdul Hamidan sebagai pemiliknya. Melalui Suara Kalimantan, Hamidan menyuarakan asa kebebasan rakyat Bumi Putra di Banjarmasin. Lewat Suara Kalimantan, Hamidan muncul ke kancah nasional sebagai wakil suara rakyat Kalimantan dalam bingkai keindonesiaan yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya.
Suatu kebanggaan bagi Hamidan, pada 1930, di usianya yang masih muda, ia telah memiliki kartu pers yang waktu itu masih sangat langka dan sulit dimiliki orang. Island Selection, Maluku, Papua, dan Sunda Kecil, Papua, Boven Digul. Setelah maraknya pemberontakan, Belanda membangun kamp konsentrasi untuk menghukum para pemberontak. Tempat itu ada di Boven Digul. Boven Digul dipandang sebagai wilayah yang tepat. Boven Digul adalah sebuah lingkungan yang gersang, terisolir dengan akses yang terbatas. Kemungkinan untuk melarikan diri sangatlah sulit karena dikelilingi hutan yang banyak didiami oleh hewan buas, termasuk melalui sungai yang juga banyak buaya di dalamnya. Kamp pengasingan di Boven Digul mulai beroperasi pada Januari 1927. Kamp tersebut terus menerima kiriman internir hingga periode 1930-an. Beberapa tokoh penting dalam pergerakan Indonesia pernah mendekam di Boven Digul, antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Bondan, Khalid Salim, Marco Kartini-Kromo, dan lain-lain. Pada 1944 terjadi pertempuran antara sekutu yang dikomandoi Amerika Serikat melawan Jepang. Di Biak terjadi pertempuran dari 27 Mei hingga 20 Juni 1944. Disinilah untuk pertama kalinya Jepang menggunakan taktik Island Selection, Sulawesi, Manado. Peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara 14 Februari 1946. Kabar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara pada 21 Agustus 1945. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih pada setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Akan tetapi, pada awal Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan Nika datang ke Sulawesi Utara. Hadirnya para pasukan Belanda ini telah mengubah suasana di Sulawesi Utara menjadi ricuh kembali. Rangkaian ketegangan tersebut menemukan puncaknya pada tanggal 14 Februari 1946 yang ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah putih dan biru menjadi merah dan putih di atas gedung markas Belanda. Sulawesi Selatan. Peristiwa Westerling. Pada Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling ke Sulawesi Selatan. Sejak kedatangannya, tanggal 7 Desember hingga 25 Desember 1946, pasukan Westerling telah membunuh beribu-ribu rakyat dengan tujuan untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik. Tampak pasukan Belanda yang dipimpin oleh Westerling sedang melakukan penjagalan di Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946. Sulawesi Tengah, Palu. Peristiwa pengibaran bendera di Desa Kaleke. Peristiwa pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di halaman depan masjid berdampingan dekat rumah raja karena Raja Datu Pamusi sangat mendukung dan konsisten dalam hal perjuangan kemerdekaan. Island Selection, Sumatera, 1942. Invasi Sumatera adalah serangan oleh pasukan Kekaisaran Jepang terhadap Hindia Belanda yang terjadi dari 14 Februari hingga 28 Maret 1942. Invasi ini merupakan bagian dari Perang Pasifik di Asia Tenggara selama Perang Dunia Kedua. Invasi Sumatera direncanakan sebelum invasi Jawa untuk menghancurkan sayap barat sekutu dan memberi akses ke Jawa. Serangan udara Jepang pertama dimulai pada 6 Februari dan menghantam lapangan udara di Palembang. Sebagai langkah balasan, sekutu memulai serangan pada malam hari terhadap garis Jepang di Semenanjung Malaya dan memberikan perlindungan udara untuk konvoi pengungsi dari Singapura. Aceh 1948. Sumatera dijadikan sasaran propaganda dana pembelian pesawat Dakota karena daerahnya strategis untuk diadakannya hubungan dagang dengan luar negeri yang terpaksa dilakukan karena blokade Belanda. Daerah yang dituju adalah Lampung, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tapanuli, dan Aceh. Dalam pengumpulan dana tersebut, Presiden Soekarno berpidato pertama kalinya pada 16 Juni 1948 di Hotel Aceh, Kutaraja. Pidato itu mampu menggugah rakyat Aceh. Dalam waktu 2 hari telah terkumpul uang 130.000 straight dollar. Pesawat ini tiba di Indonesia pada bulan Oktober 1948.